Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Badiwardani. Di sini saya dari Prodi Hukum Pidana Islam semester 6, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas untuk menjelaskan tentang materi yang telah saya buat dengan judul Perang pada Zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu ada dua, yaitu Ghazwa dan Saraya, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak dosen Dr. Haji Abdul Basit Junaidi, MAD. Maka dari itu, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai Ghazwa, apa itu Ghazwa, dan yang kedua apa itu Saraya, dan ada juga macam-macam perang yang terdapat di dalam materi tersebut. Yang pertama adalah pengertian Ghazwa. Ghazwa berasal dari bahasa Arab, yaitu Ghazawatun, adalah perang yang diikuti oleh Nabi SAW, baik beliau bertarung atau tidak. Ghazwa dengan harokat fathah, huruf pertama ain dan sukun huruf kedua za, yang jamaknya Ghazwat, berasal dari Ghazawa, dalam bahasa berarti berperang. Sedangkan isim failnya adalah Ghazi dan jamaknya Guzatun dan Guza, yang bermakna pergi perang melawan musuh. Dalam istilah, Ghazwa ini perang-perang yang diikuti oleh Rasulullah SAW dan dipimpin langsung olehnya. Sedangkan secara istilah, Ghazwa berarti peperangan yang Rasulullah SAW ikut serta di dalam peperangannya untuk menghadapi musuh, baik terjadi pertempuran atau tidak. Sedangkan para ulama berselisih pendapat tentang jumlah Ghazwa yang diterjuni oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka ada yang berpendapat jumlahnya ada 27 Ghazwa, yang lain mengatakan jumlahnya 26 Ghazwa, sebagian lainnya berpendapat jumlahnya 18 Ghazwa. Namun pendapat yang rajih adalah pendapat yang dinyatakan oleh Ibnu Hasyam, bahwa jumlah Ghazwa yang diterjuni oleh Nabi SAW adalah 27. Hanya saja Nabi SAW terlibat perang secara praktis bersama kaum muslimin dalam 9 Ghazwa, dan sisa Ghazwa yang lain Nabi hanya mengatur dan mengorganisasi jalannya Ghazwa di lapangan. Setelah menjelaskan tentang pengertian dari Ghazwa, berikut adalah macam-macam Ghazwa yang dimana Nabi Muhammad memimpin jalannya perang. Yang pertama ada Perang Badar, terjadi tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah. Perang Badar ini terjadi di lembah Badar, 125 km setelah Madinah. Perang Badar merupakan puncak pertikaian antara kaum muslimin Madinah dan musyrikin Quraisy Makkah. Peperangan ini disebabkan oleh tindakan pengusiran dan perampasan Islam atau perampasan harta kaum muslimin yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy. Yang selanjutnya, kaum Quraisy terus-menerus berupaya menghancurkan kaum muslim agar perniagaan dan sembahan mereka terjamin. Dalam peperangan ini, kaum muslim memenangkan pertempuran dengan gemilang. Tiga tokoh Quraisy yang terlibat dalam perang Badar ini adalah Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid, dan Syaibah. Setelah menjelaskan perang Badar, sekarang yaitu perang Uhud, yang dimana perang Uhud ini terjadi pada tanggal Syakban 3 Hijriah. Perang Uhud terjadi di Bukit Uhud. Perang Uhud dilatar belakangi kekalahan kaum Quraisy pada perang Badar, sehingga timbul keinginan untuk membalas dendam kepada kaum muslimin. Pasukan Quraisy yang dipimpin Khalid bin Walid mendapat bantuan dari kabilah Saqif, Tihama, dan Kinana. Nabi Muhammad SAW segera mengadakan musyawarah untuk mencari strategi untuk perang yang tepat dalam menghadapi musuh. Setelah menjelaskan perang Badar dan perang Uhud, lanjut yaitu perang Khandak, yang dimana terjadi pada Syawal 5 Hijriah. Lokasi perang Khandak ini adalah di sekitar kota Madinah bagian utara. Perang ini juga dikenal sebagai perang Ahzab atau perang gabungan. Perang Khandak melibatkan kabilah Arab dan Yahudi yang tidak senang kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka bekerja sama melawan Nabi SAW. Di samping itu, orang Yahudi juga mencari dukungan kabilah Ghatafan yang terdiri dari Qais Ailan, Bani Fazarah, Asyija, Bani Sulaiman, Bani Sa'ad, dan Ka'ab bin Asad. Usaha pemimpin Yahudi, Huyai Akhtab, menimbulkan hasil yang pasukannya berangkat ke Madinah untuk menyerang kaum muslimin. Setelah menjelaskan mengenai pengertian dari Ghazwa dan macam-macam perang Ghazwa atau perang-perang yang dimana dipimpin oleh Nabi
Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai tentang saraya. Yang pertama, pengertian saraya. Saraya atau Saria sendiri berasal dari bahasa Arab atau ba'ats, di mana memiliki arti yaitu perang-perang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dihadiri langsung oleh Nabi, dan Nabi telah mengutus salah satu seorang sahabat untuk memimpin jalannya perang, yang dimana saraya ini tidak dipimpin langsung oleh Nabi, melainkan saraya ini Nabi mengutus salah satu seorang sahabat untuk memimpin jalannya. Setelah saya menjelaskan mengenai pengertian dari ghazwa dan macam-macam dari ghazwa, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari saraya. Macam dari saraya yaitu yang pertama ada Syariah Hamzah bin Abdul Muthalib yang terjadi pada Ramadan 1 Hijriah, yang dimana perang ini merupakan syariah pertama yang terjadi dalam sejarah Islam, yaitu syariah ini berlangsung di dataran rendah Al-Bahar tidak jauh dari kota Madinah, yang dimana perang ini melibatkan 30 orang muslimin dan 300 orang Quraisy. Yang kedua yaitu syariah Ubaidah bin Haris yang terjadi pada Syawal 1 Hijriah, yang dimana perang ini atau syariah ini berlangsung di Al-Abwa, desa antara Mekah dan Madinah, yang dimana kaum muslimin berjumlah 80 orang sedangkan kaum Quraisy berjumlah sekitar 200 orang. Ketiga yaitu syariah Abdullah bin Jahsy yang terjadi pada Rajab 2 Hijriah, di mana perang ini dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy sedangkan kaum Quraisy dipimpin oleh Amr bin Hazrami. Nah, perang ini terjadi di Naklah antara Taif dan Mekah. Kaum muslimin berhasil membunuh Amr bin Hazrami dan menahan 2 orang Quraisy sebagai tawanan perang. Maka dari itu, peperangan pada zaman Nabi ini dimulai dengan munculnya agama Islam pada abad ke-7 Masehi, yang dimana hal itu setelah jihad disyariatkan bagi umat Islam. Nah, peperangan tersebut dengan berbagai penyebabnya bersesuaian dengan prinsip perang agama Islam, konsep Islam atau yang disebut dengan jihad. Nah, jihad dalam arti perang disyariatkan pertama kali dalam Islam setelah Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. Sebelum itu, kaum muslimin diperintahkan untuk tidak menggunakan kekuatan apapun dalam menghadapi orang-orang kafir dan gangguan mereka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Setelah saya menjelaskan mengenai pengertian dari ghazwa, macam-macam dari ghazwa, setelah itu pengertian dari saraya, macam-macam dari saraya, dapat saya simpulkan bahwa terkait makalah yang telah saya buat dengan judul Perang pada Zaman Nabi Muhammad SAW, ghazwa adalah perang yang dimana Nabi memimpin jalannya perang, sedangkan saraya adalah Nabi atau Rasulullah tidak ikut serta dalam melaksanakan perang. Sekian dari presentasi atau penjelasan yang telah saya sampaikan.